Baik, Sat. Sebenarnya, Sat, kita kembali kepada penghormatan terhadap para sayyid. Apakah penghormatan atau kecintaan kepada para sayyid ini termasuk dalam, ya kalau kita bisa bilang, ajaran agama? Lalu apa sih sebenarnya atau begini lah, kenapa kita harus menghormati atau menyintai para habib? Peran mereka apa sih? Lalu pengaruh mereka terhadap syiar Islam itu apa sih? Terutama di Indonesia. Jadi kan penghargaan terhadap leluhur itu karena leluhur itu membawa suatu perubahan ajaran seperti leluhur para duriyah ini, kan gitu. Pencerahan, membawa kepada perbaikan, kebaikan, ilmu dan agama dan seterusnya. Nah, penghormatan terhadap keturunan itu kan masih potensial untuk perlu diuji dulu ini penghormatannya memang layak atau tidak. Dan biasanya orang yang belum berprestasi pun dihormati sebagai bagian dari penghormatan aksidental, ikutan terhadap leluhurnya, bukan terhadap dianya. Dan ini yang harus dipahami oleh si keturunan ini. Orang menghormati bukan menghormati kamu, menghormati leluhurmu, maka jagalah kehormatan leluhurmu dalam dirimu. Jagalah nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur. Iya, kehormatan dan kemuliaan leluhurmu kamu jaga dong. Artinya itu tanggung jawab, bukan anugerah yang begitu saja diterima tanpa beban dan tanpa tanggung jawab. Nah, ini yang dipahami atau tidak itu penting. Dan sebagian orang memahami, sebagian lain tidak. Itu dianggap sudah kamu harus jadi orang yang menghormati saya terus karena kebaikan leluhur saya. Dan itu kedoliman. Dan itu di dalam Al-Quran ada ketika Nabi Ibrahim berbicara kepada Allah untuk meminta anugerah, ya kan, dijadikan di antara keturunannya itu imam atau pemimpin. Allah bilang la yanalu ahdil zalim, tidak akan dapat anugerah ini dariku orang-orang yang zalim. Artinya itu udah pasti ada, dan itu ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah penghormatan sebagai penghormatan di suatu masyarakat terhadap para pembawa ilmu, tokoh, pemimpin itu biasa saja di mana-mana ya. Bahkan tadi saya mau kembali lagi ke Jepang misalnya. Penghormatan terhadap kaisar Jepang itu juga ada di masyarakat Jepang yang sudah bisa dikatakan sangat maju ya, unggul dalam ilmu pengetahuan dan dalam macam-macam hal dalam itu. Artinya apa? Mereka ingin menghormati leluhurnya kan, menghormati leluhur sang pemimpin ini. Belum tentu kaisar yang ada itu seperti leluhurnya dalam prestasi, dalam pencapaian dan karya dan seterusnya. Begitu juga dengan penghormatan orang terhadap anak tokoh, seperti penghormatan orang terhadap Ibu Megawati sebagai tokoh, sebagai anak dari tokoh proklamator. Itu hal yang biasa dan itu menunjukkan budaya suatu masyarakat, budaya tinggi justru itu, budaya tinggi suatu masyarakat. Penghormatan terhadap pahlawan dan keturunan pahlawan itu saya kira biasa saja. Nah, kaitannya dengan apakah itu ajaran agama? Ya, sebagai bagian dari ini ada ajaran agamanya, yaitu nilai-nilai untuk mengagungkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, orang-orang yang berbuat baik kepada masyarakat, orang-orang berilmu, orang-orang yang saleh ya, wali dan seterusnya. Itu menurut saya bagus. Tapi yang menjadi persoalan kan akan adanya orang-orang yang memanfaatkan ini secara nista, hina, keji, zalim. Ini bisa nggak dihukum? Karena kalau kita tidak bersuara untuk menghukumnya, ajarannya yang rontok. Nah, ini yang dituntut oleh masyarakat. Ya kan, ini yang dituntut. Bisa nggak itu Robitoh misalnya menegur keras ya mereka yang telah memanfaatkan gelar-gelar ini? Atau kita lihat kok di YouTube sebagian
yang mengaku dirinya sebagai Habib, menempatkan dirinya sebagai tokoh agama, kelakuannya, omongannya, dan sikapnya, dan tingkat pengetahuannya yang rendah itu terlalu tampak gitu. Gitu. Saya kira itu yang harus diubah. Iya. Terus Sistem punishment ya. ya, kita kan menghormati para habaib itu karena kita mencintai dan menghormati Rasulullah. Ya. Peran Rasulullah jelas lah, karena Nabi Betul. pembawa ajaran Islam. Sekarang peran para habaib, Ustaz. Nah, Mau nggak mau kan kita juga ketika kita, kalau Rasulullah mungkin terlalu jauh jaraknya dengan kita. Nah, leluhur-leluhur habaib yang migrasi pertama di Indonesia lah, peran mereka tuh apa bagi Indonesia, terutama bagi Islam di Indonesia? iya, kalau yang secara khusus Alawiyin ini, kan kalau menurut saya mereka akan menjadi guru-guru dari sebagian ulama di Indonesia. Dan ini cukup dikenal lah, terkenal lah cerita ini. Awalnya bukan di sini, tapi di Madinah, di Mekah dan Madinah ya. Mereka yang ulama Indonesia yang datang ke sana berinteraksi dengan sebagian tokoh Alawiyin ini. Dan sebagian juga datang ke Hadramut, berinteraksi dengan mereka, berguru kepada mereka, dan pulang penghormatan itu berlanjut kan gitu. Nah, kalau ditanya juga apa feature atau ciri khas dari ajaran Habib Habaib yang menurut saya menimbulkan keasikan pada banyak orang di Indonesia. Ajaran itu menimbulkan atau meraih begitu banyak simpati dan minat banyak orang. Menurut saya karena ajaran para Habaib itu berintikan akhlak dan moral, berintikan pada tasawuf. Dan tasawuf yang ringan, bukan tasawuf yang kelas berat. Jadi yang disebut sebagai ajaran yang paling dikenal sekarang ini kan ajaran Imam Abdullah atau Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini. Itu ajaran Thariqatu Ahlil Yamin, yaitu tarekat yang ringan, tapi intinya adalah akhlak. Muamalah, berbuat baik kepada orang, mencintai orang, berkhidmat kepada orang, melayani orang, membantu orang miskin, menolong orang yang tidak mampu, silaturahmi, menjalin hubungan dengan orang. Intinya adalah akhlak sosial yang bobot akhlak sosial yang tinggi. Adapun konsep-konsep filosofis dalam tasawuf, mistik, itu mereka tinggalkan. Juga fikihnya itu fikih yang praktis, fikih yang fleksibel, yang diambil yang paling ringan untuk dilakukan orang. Nah, karena sifat ajaran yang seperti itulah, dia dapat sambutan yang luar biasa di negara-negara yang bisa dikatakan tidak, ya negara-negara yang ingin berkembang. Dan ini yang lagi saya teliti, menurut Ustadz Haidar Bakir, Pak Haidar Bakir, ajaran Habib Abdullah Al-Haddad ini justru dalam rangka menjaga agama itu pada anak keturunannya. Supaya anak keturunannya yang bermigrasi ke berbagai dunia yang berbeda, iklimnya dengan Hadramut, lingkungannya dengan Hadramut itu tetap bisa beragama, sekalipun mereka sibuk mencari dunia atau mencari ilmu umum atau berkarir, memiliki banyak profesi yang lain, itu tetap bisa menjaga agamanya karena memang dikasih yang paling ringan gitu. Dosis yang paling rendah. Iya. Gitu. Nah, ajaran Thariqah Alawiyah yang dosisnya kecil tapi muatan akhlak sosialnya tinggi, ini ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa dari kalangan masyarakat Indonesia dan ulama Indonesia secara keseluruhan. Sehingga mereka mengadopsi itu. Jadi sebenarnya kita kan sering menyebut ya buku-buku bahwa fikih kita fikih Syafi'i. Itu sebenarnya fikih Imam Al-Haddad ya, Thariqah. Nah, disederhanakan lagi dari fikih Imam Syafi'i dan lebih sederhana tasawuf, lagi. ya tasawuf Imam Ghazali, dan akidahnya Asy'ari itu disederhanakan lagi sehingga dia bisa jadi paket umum gitu loh Pak, paket hemat. Nah, menurut saya itu kejeniusan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi sebenarnya praktik-praktik beragama mayoritas orang Indonesia saat ini, ya itu dari ajaran-ajaran Imam Al-Haddad ya. Sangat tampak. Selain yang modernis ya. Oh iya, saya yang tradisional. Yang tradisional itu ajaran-ajarannya Alawiyin ya. Ya itu apa? Misalnya ya dalam
musim Maulid ya merayakan kecintaan pada Nabi dengan Maulid. Dan Maulid itu kan sangat populer ya. Dia kan melibatkan banyak orang. Di situ akan ada interaksi dan ada di pedesaan tuh sangat kuat tradisi Maulid. Ya. Bahkan kebetulan saya baru baca karyanya Peter Carey yang tentang Dipanagara, di Ponorogo. Itu kan juga sudah ada itu ternyata di Keraton Jogja zaman itu grebek ya. Nah, itu Maulid itu memang tradisi Alawiyin, tradisi yang memang sudah ada dan dikuatkan oleh tradisi. Ya, jadi sebenarnya masuk akal juga atau bisa diterima nalar umum kalau memang kecintaan pada habaib di Indonesia itu kadarnya lebih tinggi lah daripada negara-negara lain begitu, karena memang perannya tadi ya luar biasa juga simplifikasi membuat paket efektif lah, paket sederhana tapi efektif. Ya, paket hemat agama. Hemat agama. Ketika memang beliau melihat ya bahwa ini masa depan masyarakat Muslim ya terutama yang di Nusantara ini, dia akan bekerja, berkarir, memiliki berbagai profesi, nggak bisa dibebani harus belajar ilmu yang terlalu lama, harus ibadah yang terlalu banyak, akidah yang terlalu jelimet. Ini kasih aja ajaran-ajaran ini. Nah, ajaran-ajaran ini bobot terbesarnya adalah akhlak sosial. Makanya dia kuat menarik banyak orang. Gitu. Ya. Jadi tidak konfrontatif ya, lebih mengutamakan lebih pada perilaku-perilaku atau muamalat sosial. Muamalat sosial yang kalau kita lihat isinya nasihat akhirnya. Nah, makanya dia sangat kuat menarik orang, bukan argumentatif, diskursif, filosofis yang akhirnya menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Itu dia hindari itu semua. Jadi hal-hal yang umum, common sensical atau common sensical morality lah. Moralitas yang orang awam pun bisa paham. Contohnya menghormati orang tua, menghormati cium tangan, persaudaraan, mempererat persaudaraan, membantu orang miskin, membantu orang mustadafin, itu tekanannya tinggi sekali, Pak.